Masalah macam apa ini? Bukankah ini pertempuran yang menyedihkan di utara? Ya, itu benar-benar terlihat seperti kehilangan yang menyedihkan. Ini lebih dari kehilangan yang menyedihkan. Ini seperti meruntuhkan tempat peri. Bukankah Anda mengatakan jenius alkimia Dao? Bukankah itu pemula di dunia utara? Bukankah lebih suka bertarung tanpa pertarungan? Apakah itu suaranya? 1000 Fei Hong mengakui bahwa suara ini memang bergengsi. Tetapi kuncinya adalah setelah raungan selesai, dunia Korea Utara takut akan lebih memalukan. Di dalam aula, ada keheningan yang lama. Tetapi Zuo Chunkyu mencibir lagi. Kenapa, kamu tidak mampu mengangkat meja? Ada sentuhan kemarahan dalam nadanya, tetapi lebih banyak penghinaan. Banyak tamu juga memandang Qin Yichen dengan tatapan aneh, dan bahkan memiliki beberapa poin penghinaan. Tidak mungkin, itu adalah tampilan mantan, yang mata terlalu merah. Terlebih lagi, di mata semua orang, Qin Yichen memang jenius dari alchemy Dao. Saya khawatir ini perjalanan yang mulus. Aku tidak tahan dengan penghinaan ini. Saya berani berdiri dan menantang Guru Zuo. Tapi setelah mengatakan itu, Zuo Chunkyu benar-benar berharap Qin Yichen akan meninggalkan akunnya. Memikirkan hal ini, mata Zuo Chunkyu berkedip berulang kali, dan kemudian mencibir lagi. Orang tua yang ingin mengandalkan akun di sini telah melihat banyak hal, tetapi berani memainkan set ini di depan orang tua. Anakmu adalah pertama. Qin Yichen jengkel, siapa bilang? Namun, nadanya nyaris tidak turun. Tetapi melihat Qian Ying berpakaian putih berlari dan meraih dirinya sendiri. Qin Yichen, apa yang kamu lakukan? Qin Yichen terkejut, melihat wajah cantik seperti porselen di depannya. Dan sosok indah dari awal Fang Hua. Dia tidak bisa menahan sedikit mengernyit. Gadis ini, kita, seolah-olah kita telah bertemu di kilin surgawi. Ada sentuhan ketidakpastian dalam nadanya. Tapi itu membuat 1000 Sun mendengar sesaat, dan matanya yang indah bergetar. Seperti apa itu? Tanda seru. Tanda seru. Anda tidak mengenal saya lagi. Nona ini sangat cantik, kamu melupakannya. Bahkan Zuo Chunkyu tampak tertegun di matanya, dan kemudian diam-diam tertawa. Dalam kapasitasnya, dia secara alami tahu bahwa 1000 Kaoru adalah mutiara di telapak tangan prajurit selatan. Bahkan Zuo Chunkyu berada di depan 1000 Kaorun, dan dia tidak berani memegang bingkai senior, apalagi ini adalah wilayah prajurit selatan. Akibatnya, bocah itu bahkan melupakan 1000 Kaoru. Zuo Chunkyu penasaran dengan apa yang ada di benak Qin Yichen, bagaimana dia bisa membuat pil. Namun melihat kemarahan yang diungkapkan oleh Kaoru 1000, masyarakat mau tidak mau ikut menikmati kesialan orang lain. Idiot ini sepertinya mengenal 1000 nona muda Kaoru, tapi dia sangat pelupa. HMPH, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membuat 1000 nona muda Kaoru mengingat sesulit kenaikan surgawi. Tapi anak ini tidak mempermalukan wajahnya. Jenius alchemy Dao. Aku khawatir itu semua bodoh yang beruntung. Apakah anak ini dandan atau idiot? Anda bahkan tidak mengenal 1000 nona muda Kaoru? Feng Tang Yizong juga luar biasa. Mereka baru saja kembali dari raungan marahnya dari Qin Yichen. Kembali sadar. Sebelum mereka sempat berpikir buruk. Ternyata yang pertama. Saudara Qin, bukankah seharusnya Anda menanyakan beberapa informasi dasar sebelum Anda datang ke dunia perang selatan? Paling tidak, Anda harus tahu mutiara di telapak tangan ini. Orang-orang kunci masih mengenal Anda, dan bahkan berinisiatif untuk berbicara. Sepertinya kamu terlalu khawatir. 1000 Fei Hong juga memompa sedikit dari sudut mulutnya, menyeringai tapi tak tertahankan. Kakak Suner, ini temanmu. Ini adalah Qin Pil Master yang dibantu Lu Jian. Anda melihat orang untuk pertama kalinya. Mereka melihat Anda sebagai orang yang lewat. Pada akhirnya, saya melihat banyak orang mencibir di aula. Untuk mempertahankan wajah 1000 Sun, manajer umum Zhang terbatuk pelan. Tuan muda Qin, ini nona muda 1000 Sun ya. Qin Yichen kaget. 1000. Meskipun dia dengan cepat melupakan sekitar 1000 Kaoru, Qin Yichen masih tahu bagaimana 1000 keluarga di dunia selatan ada. Penguasa dunia perang selatan. Ternyata gadis kecil ini adalah cabang emas dunia selatan. Terlepas dari itu, Qin Yichen merasa malu dan berteriak pada tatapan muram dan marah itu. Oh, ini nona muda Suner, Qin Menglang ini. 1000 Kaoru dengan samar berkata, kamu bukan Menglang, tapi pelupa. Nyatanya, Qin Yichen tidak bisa disalahkan. Lupakan saja. Tidak ada gunanya menyebutkannya sama sekali. Seperti yang dikatakan 1000 Fei Hong, jalannya tidak rata dan dia hanya membantu. Meskipun ada perasaan samar bahwa 1000 Kaoru tidak biasa, Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, kerumunan besar orang tidak dapat bertemu lagi. Ki 1000 Kaoru tidak mengungkapkan identitasnya saat itu. Pikirkan tentang itu seharusnya tidak tahu malu. Lagi pula, 1000 wanita muda dari Dignified, makan makanan tuan di dunia perang mereka sendiri. Marah dan marah. Tapi 1000 sama sekali tidak mempermalukan Qin Yichen. Setidaknya, yang pertama setidaknya bisa diingat, apalagi hanya satu sisi. Kemudian,
Setelah mata yang indah memelototi semua orang yang hadir, Kaoru menarik Qin Yichen ke samping. Dan transmisi suara berkata, "Hei, ada apa denganmu? Ada begitu banyak orang di dunia utara. Kamu tidak akan punya uang untuk diberikan. Lalu patua berantakan?" Bukan 1000 Kaoru merasa bahwa dunia Korea Utara terlalu miskin. Tetapi Zuo Chunkyu menggertak secara tak tertahankan dan menang terlalu keras. Qin Yichen melirik kembali ke Feng Tangyi, yang masih berantakan. Sebelum dia berkata, "Uang seharusnya cukup." 1000 Sun Xuan menatap, "Kamu masih." Saya tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dihentikan oleh kalimat berikutnya dari Qin Yichen. "Tapi saya tidak berencana untuk memberikannya kepadanya. Tetapi saya akan memenangkannya kembali." 1000 Kaoru. Apa yang kamu bicarakan? Apakah nona ini berhalusinasi? Apakah Anda berencana untuk menang kembali dari Zuo Chunkyu? Apa yang kamu menangkan? Jika Anda bisa menang, apakah Feng Tang akan kalah telak? Setelah pingsan sesaat, 1000 Kaoru lemah dan berkata, "Qin Yichen, apakah teknik pompa dan pengetahuan spiritualmu kuat?" Qin Yichen kali ini sangat sederhana. Ketahui sedikit tentang dua. Tidak rendah hati. Mereka adalah cabang emas dan daun giok dari dunia peperangan selatan. Saya pasti telah melihat Maha Guru, dan saya bahkan tidak dapat memasangnya. Tapi 1000 Sun Sun mendengarkan nafas dingin, mengetahui beberapa dua berani bertarung dengan Zuo Chunkyu. Apakah Anda pikir Anda belum cukup kehilangan di dunia utara, bukan? Namun, dia tidak menunggu untuk berbicara, tetapi melihat transmisi suara Qin Yichen berkata, "Jangan hentikan saya jika Anda seorang teman. Akun ini tidak bisa hanya itu." Ngomong-ngomong, Qin Yichen tiba-tiba melihat ke belakang. Hanya 1000 Sun Sun yang sedikit terpana, teman. Melihat Qin Yichen lagi, bahkan jika semua mata tertuju pada dirinya sendiri, dia melangkah di depan Zuo Chunkyu, senior kiri. "Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan mengandalkan akun." Zuo Chunkyu, yang digantung di samping, tidak senang, dan semakin mencibir saat ini. "Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Saya melihat bahwa Anda memiliki persahabatan dengan nona muda Kaoru. Tidakkah Anda ingin nona muda Kaoru melakukannya untuk Anda? Akankah dunia yang bertikai memulihkan kerugian mereka?" Apa yang dia katakan adalah memaksa 1000 Kaoru agar tidak bisa berdiri di samping Qin Yichen. Benar saja, ketika dia melihat 1000 Fei Hong corak berubah, dan berjalan ke 1000 Kaoru dan menyeretnya kembali, Zuo Chunkyu tampak lebih tertarik. Namun, kata-kata Qin Yichen juga menggelegar. "HMPH, akun saya di dunia utara. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk membayarnya kembali. Apakah saya ingin bermain? Saat ini, Tuan Muda akan bermain dua denganmu." Begitu kata ini keluar, itu penuh kejutan. Setiap orang yang kembali sadar di aula menjadi bugar lagi, dan kali ini, melihat ke arah mata Qin Yichen, tidak lagi heran, tapi seperti orang idiot. 1000 Fei Hong juga sedikit ditarik dari sudut mulut, melirik 1000 dari waktu ke waktu, seolah menanyakan ini teman yang menurut Anda sangat baik. "Pergi darinya, jangan membuatmu bodoh." Di mata semua orang, pernyataan Qin Yichen tidak diragukan lagi mengundang penghinaan bagi diri sendiri, dan bahkan, mungkin juga memunggungi akunnya.